Perjalanan untuk menjadi petarung UFC memanglah tidak mudah. Selalu ada cerita menarik di setiap perjuangan para petarung-petarung ini. Nah, di video kali ini kita akan bahas beberapa petarung UFC dengan cerita perjuangan mereka yang menarik. Sebelumnya, gue mau ingetin kalian untuk selalu support kita dengan like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe juga biar nggak ketinggalan video-video terupdate dan informatif lainnya. Yang pertama ada Georges St-Pierre. Dia adalah mantan juara dunia 2 divisi UFC dan namanya telah terukir di Hall of Fame, pentas MMA terbesar. Tapi perjalanan hidupnya nggak semudah itu. George sudah memiliki sabuk hitam ketika usianya beranjak 12 tahun. Ia mendedikasikan dirinya untuk seni bela diri dan pelatihan selama masa remajanya. Ia kemudian berlatih gulat, jiu-jitsu Brazil, dan tinju setelah guru karate yang biasa melatihnya meninggal dunia. Kala itu, George telah berumur 16 tahun. Selama masa kuliah, George melakukan banyak pekerjaan demi mendapatkan uang untuk membeli buku. Pekerjaan yang dijalaninya macam-macam, termasuk menjadi tukang sampah. Banyak pekerjaan buruk yang saya lakukan. Saya dulu bekerja sebagai petugas keamanan di klub malam. Banyak sekali perkelahian. Itu pekerjaan yang buruk. Pekerjaan yang menyedihkan. Tutur George. Saya dulu bekerja di toko bahan makanan. Sangat buruk. Menjadi tukang sampah untuk membayar tagihan kuliah. Saya bekerja sebagai tukang sampah selama 6 bulan. Yang kedua ada Charles Oliveira. Charles Oliveira menjadi salah satu petarung UFC yang memiliki julukan unik, yakni The Bronx. Penggunaan nama tersebut ternyata memiliki sejarah yang kuat. Oliveira telah menjalani petualangan panjang untuk bisa mencapai titik ini. Ia melangkah dari favela, sebuah kawasan kumuh dan miskin di Brazil yang diabaikan pemerintah. Julukan Oliveira itu muncul dari lingkungan tempat tinggal sebelumnya karena ia tak mau melupakan tempat kelahirannya. Berjalan dari tempat kumuh, kini Oliveira berada di tingkat teratas kelas ringan UFC. Ia baru saja merengkuh gelar juara yang sebelumnya yang dimiliki Khabib Nurmagomedov. Oliveira mendapatkan gelar tersebut usai menaklukkan Michael Chandler di UFC 262. Francis Ngannou. Dia menjadi petarung yang berhasil mencuri perhatian pada UFC 249 di Jacksonville, Florida, Amerika Serikat. Pukulan yang keras menjadi senjata utama Ngannou. Reputasinya sebagai tukang pukul di UFC sudah terbentuk sejak beberapa tahun yang lalu. Ayah Ngannou dikenal sebagai jagoan di lingkungannya. Namun Ngannou tidak ingin mengikuti jejak negatif ayahnya sebagai petarung jalanan. Ngannou sempat dibuat frustasi dengan kehidupannya. Hal itu diungkapkan dalam podcast Hot Boxing bersama Mike Tyson. Saya dulu menjadi taksi motor di Afrika. Suatu saat saya berpikir saya tak bisa melakukan ini selamanya. Bagaimana dengan mimpi saya? Tutur Ngannou. Francis Ngannou pada akhirnya tidak mengejar karir sebagai petinju seperti yang dia impikan, melainkan sebagai atlet seni bela diri campuran atau MMA. Keempat ada Deiveson Figueiredo. Dia sempat menjalani berbagai macam pekerjaan sebelum menjadi juara dunia kelas UFC.
Beberapa profesi yang ia jalani seperti kerja di salon, bahkan menjadi tukang ojek. Jauh sebelum melingkari sabuk juara yang bertaburan emas di pinggangnya, Figueiredo banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya usai meninggalkan rumah. Demi menggapai mimpinya, Figueiredo rela melakukan apapun. Mau gimana lagi? Pasalnya ia tak lahir dari keluarga kaya dan sebelumnya tinggal di tepian hujan Amazon. Figueiredo kemudian bekerja sebagai petugas keamanan di salon rambut. Melihat peluang untuk menghasilkan uang yang lebih banyak, ia kemudian belajar cara menata rambut. Selanjutnya, Figueiredo mengambil jalur lain untuk mengais rezeki, yakni menjadi koki sushi. Seseorang di Jim Prazeres memiliki toko sushi dan ia dilatih untuk menjadi tukang masak. Figueiredo juga sempat menjadi kuli bangunan selagi membangun karirnya di MMA profesional. Bukan hanya itu, ia bahkan masih menjadi ojek saat menandatangani kontrak dengan UFC pada 2017 silam. Khabib Nurmagomedov. Dia dibesarkan di daerah pegunungan Dagestan yang mengatakan dia sering kelaparan di antara kompetisi olahraga tempur kombat. Seperti yang biasa terjadi pada banyak anak di Dagestan, ia mulai bergulat sejak usia dini. Ia mulai pada usia 8 tahun di bawah pengawasan ayahnya, Abdulmanap Nurmagomedov. Seorang atlet dan veteran angkatan darat, ayahnya juga menekuni gulat sejak usia dini. Sebelum menjalani pelatihan judo dan sambo di militer, Khabib sudah berlatih sejak kecil seperti beruang ketika ia berusia 9 tahun. Pada tahun 1997. Pada tahun 2014, ia menderita robekan ligamen di lututnya. Dan setahun kemudian, dalam persiapan untuk pertarungan yang dijadwalkan dengan Tony Ferguson, Nurmagomedov ingin mengakhiri karirnya. Untuk terus menafkahi keluarganya, ia sempat mempertimbangkan untuk menjadi tukang pukul untuk mendapatkan uang. Nah, udah tahu kan? Ternyata nggak semudah itu ya perjalanan karir mereka untuk menjadi tarung UFC. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. That's it for this video. Thank you so much for watching. Peace. Asia Live Entertainment.